Sebuah bangunan rumah ibadah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri dibantu warga langsung mengevakuasi para korban yang sempat tertimpa material bangunan. Allahu Akbar. Saat kejadian, ratusan warga yang berada di sekitar musola sedang mengikuti kegiatan Maulid Nabi dari Majelis Taklim As-Sohibiyah. Diduga bangunan tidak mampu menampung banyaknya jemaah hingga mengakibatkan bangunan 2 lantai tersebut ambruk. Seluruh jemaah yang hadir tertimpa bangunan musola, 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 3 orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka setelah sebuah musola di Kabupaten Bogor yang sedang digunakan menggelar acara Maulid Nabi ambruk. Puluhan korban luka menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Banyak kita dibantu. 28 korban luka akibat bangunan rumah ibadah ambruk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Para korban ini terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Puluhan korban didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Sementara itu beberapa korban lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, dan Rumah Sakit Marzuki Mahdi, serta Rumah Sakit Ciawi. Dari 28 korban yang dirawat di RSUD, 3 orang luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan. Jadi jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan asesmen. Ada yang 3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada fractur mata, kemudian juga ada yang diduga ada darah di dalam kemudian karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. Sementara dari data terakhir, 3 orang yang meninggal dunia, 1 orang berada di Rumah Sakit Medika dan 2 orang di Rumah Sakit PMI Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, usai kejadian, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengunjungi Rumah Sakit PMI, tempat korban meninggal dunia dievakuasi. Pemda pastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan para korban dalam musibah tersebut. Ade Ruhandi menyampaikan duka mendalamnya kepada keluarga korban meninggal dunia serta korban luka. Sementara total jumlah korban yang dibawa ke RSUD Kota Bogor terus bertambah menjadi 36 orang. Rumah Sakit PMI 19 orang, sementara 3 korban meninggal langsung dibawa pulang keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Hingga kini pihak BPBD terus melakukan pendataan jumlah korban luka yang terus bertambah. Seluruh korban dirawat tersebar di 5 rumah sakit. Kami menyampaikan nanti terkait dengan biaya, tadi ada pertanyaan tentang biaya, bahwa semuanya akan kami koordinasikan ini agar menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan kami dari pemerintahan untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati juga turut prihatin terhadap kejadian ini musibah, dan turut berduka cita pada saudara-saudara kita yang tadi ada informasi yang. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca ambruknya musola di Desa Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di TKP. Selamat sore, Wildan, silakan dengan update terbaru. Ya, selamat sore Juno dan pemirsa. Saat ini kondisi di lokasi tempat kejadian dapat saya sampaikan bahwa seperti terlihat di layar monitor sejumlah aparat dari kepolisian dan TNI masih terlihat berada di lokasi kejadian, dan baru saja sekitar beberapa menit yang lalu dari Kabupaten Bogor Rudi Susanto telah mendatang ke lokasi kejadian dan meninjau lokasi kejadian dan menyampaikan bahwa permohonan bahwa beliau akan memberikan santunan kepada sejumlah korban dan menjamin
seluruh korban oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Termasuk ada santunan untuk ketiga korban yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Arjuno. Ya, Wildan, saat kejadian Wildan, Anda punya data berapa pengunjung seperti itu hadir atau apa yang membuat ini terjadi? Apakah tadi overkapasitas atau seperti apa, Wildan? Iya, Juno, tadi saya sempat berbincang dengan warga sekitar yang memang hadir di lokasi kejadian ini, bahwa tempat majelis ini baru saja didirikan sekitar 2 bulan lalu, Juno. Dan pada saat pendirian pun hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi, berdatangan bukan hanya dari daerah sekitar saja, dari Ciamas saja, Juno, tapi juga mengundang dari wilayah yang ada di sekitar Ciamas, Juno. Dan juga tadi sempat disampaikan oleh Kapolres Bogor bahwa saat ini pihaknya masih fokus dalam evakuasi korban terlebih dahulu, belum melakukan tindakan apakah memang ada layak atau tidak di sini, Juno. Oke. Jadi ini baru 2 bulan yang lalu ya, Wildan, ya, dibangun ya? Ya, betul, Juno. Tadi saya sempat berbincang dengan warga sekitar bahwa 2 bulan didirikan dan baru sekitar 80-90%, Juno. Baik, lalu kalau kita melihat kejadian ini kan peringatan Maulid Nabi, apakah ini acara pertama di musola ini atau sebelumnya sudah pernah ada acara-acara keagamaan sebelumnya, Wildan? Iya, sebelumnya memang sering dilakukan kegiatan acara keagamaan, diantaranya Maulid Nabi dan juga Rajaban. Namun baru kali ini mengundang banyak orang mengingat bangunan tersebut masih baru dan diduga overkapasitas sehingga mengakibatkan bangunan yang baru dibangun 2 bulan yang lalu ini, Juno. Jadi 2 bulan sempat dipakai beberapa kali tapi aman, dan baru kali ini karena tadi pengunjungnya atau jemaahnya lebih banyak dan akhirnya roboh, kurang lebih seperti itu ya, Wildan, ya. Kalau kita lihat juga korban, Wildan, ini ya. Satu yang terluka, ada tambahan atau seperti apa di lapangan? Ya, hingga sejauh ini data yang saya peroleh dari Bupati Kabupaten Bogor tadi ada sekitar 85 orang yang saat ini mendapatkan perawatan dari beberapa sakit di kota dan Wildan, 85 tadi ya. Tidak hanya dari Ciamas ya, Wildan. Ada beberapa dari wilayah lain, Wildan, terdata? Ya, berdasarkan data yang kami peroleh ada dari beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Bangsal dan juga Kecamatan Cimahi sendiri, Juno. Dan tadi Bupati itu menyampaikan seperti itu, bahwa di sini memang kerap dilakukan kegiatan keagamaan, Juno. Oke, Wildan, boleh diulangi, Wildan, tadi sempat terputus. Di lokasi kejadian ini memang sering dilakukan kegiatan dan tadi sempat disampaikan oleh Bupati Bogor bahwa bangunan baru ini jumlah yang diperoleh sekitar 80 orang dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciamas, Kecamatan Taman Sari, serta Kecamatan Dermaga, Juno. Baik, Wildan. Terima kasih, Wildan, atas laporan Anda. Kita langsung, pemirsa, ada rekan Andi di RSUD Bogor. Kita langsung sapa Andi. Ya, silakan Andi dengan laporan Anda. Ya. Boleh di-unmute terlebih dahulu, Andi. Andi, audionya boleh. Halo. Ya, silakan Andi. Ya, halo. Ya, siap.
Selamat sore Juno dan juga pemirsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor, di mana ada 36 korban mengalami luka saat ini tengah mendapati perawatan di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Rata-rata pasien yang dirawat di sini mengalami luka berat maupun luka ringan maupun luka sedang. 3 diantaranya luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan. Dari ke-36 ini, kategori berat itu ada 3 orang, rata-rata mereka mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan juga kaki. Pasca pasien yang dirawat tidak hanya di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor saja, namun juga tersebar di 5 rumah sakit di wilayah kota maupun kabupaten, seperti di Rumah Sakit Ciawi, Rumah Sakit PMI, Rumah Sakit Dramaga, Rumah Sakit Medika, dan juga ada di klinik dan juga puskesmas. Untuk data ini saya belum bisa mendapatkan secara resmi berapa jumlah korban luka yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit maupun puskesmas dan klinik. Namun saya hanya mendapatkan data yang dirawat di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor ini hanya 36 orang. Memang pada saat awal terdapat hanya 28 orang yang dirawat, namun setelah berjalan ada peningkatan menjadi 36. Dari jumlah 36 yang dirawat, saat ini ada 7 orang sudah diperbolehkan pulang. Artinya saat ini ada dirawat ada 29 orang. Selain di RSUD, tadi saya sempat mendapatkan informasi dari Rumah Sakit PMI Bogor bahwa ada 19 orang juga yang tengah menjalani perawatan. 3 diantaranya meninggal dunia. Juno. Oke, jadi tersebar di 5 rumah sakit seperti itu, Andi, dan di RSUD tadi ada 36 korban ya, Andi? Juno. Ya, Andi. Oke, Andi bisa dengar suara saya? Oke, Andi, kami dengar juga bahwa 3 jenazah yang meninggal dunia, apakah sudah dibawa pihak keluarga atau seperti apa, Andi? Halo. Oke, Andi, untuk korban meninggal, Andi, bagaimana laporannya? Baik, nampaknya kami, mohon maaf pemirsa, ada sedikit kendala dengan audio. Kita akan coba nanti update kembali dengan rekan Andi di RSUD Bogor dan juga tadi Wildan di TKP.